Selamat sore saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan di rumah tangga kita masing-masing. Maka mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam kebaktian pada saat ini. Mari kita bersama-sama membuka nyanyian Kidung Jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 pada baitnya yang pertama. Mari kita satu hati kita masuk di dalam doa untuk membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Bapa yang begitu setia menuntun dan memberkati kami. Kami bersyukur saat ini dalam kesiapan hati kami masing-masing di dalam rumah kami. Kami telah mengangkat puji-pujian kami, dan kami akan membuka lembaran firman-Mu. Kami akan membaca dan kami belajar dari dalam firman ini. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Allah, mampukanlah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan kami belajar firman ini, kami dapat mengerti, kami diberikan kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini ya Allah, biarlah urapan kuasa Roh-Mu yang kudus mampukan hamba-Mu, mampukan semua kami umat, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini bersama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab surat 2 Korintus pada pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-12 hingga pada ayatnya yang ke-18. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-12 hingga pada ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berbunyi. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan
dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman ini, dan ketika kita merenungkan bersama, dengan pertolongan Tuhan kita diberikan kemampuan untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia dimanapun kita berada. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 355. Kita bernyanyi pada baitnya yang pertama dan pada baitnya yang ketiga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita telah mendengarkan bersama pembacaan firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pada pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-12 hingga pada ayatnya yang ke-18. Dan saudara-saudara, melalui pembacaan firman ini kita akan merenungkan dengan sebuah tema, yaitu hidup yang diubahkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi dalam 2 Korintus pasal 3 pada ayatnya yang ke-18b, firman Tuhan berbunyi, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara, kehidupan ini yang kita jalani tidak lepas dari proses yang dinamakan perubahan. Perubahan bisa saja perubahan fisik. Orang berubah dari anak bayi, anak-anak, remaja, pemuda, kemudian dia menjadi orang dewasa, dan akhirnya dia menjadi orang tua. Demikian juga saudara-saudara, pohon pun tidak langsung besar. Ketika kita menanam pohon, kita menanam bunga, tidak langsung pohon itu dia menjadi besar, atau bunga itu dia langsung mekar. Tetapi dia memulai
dari pohon yang kecil. Dia mengalami pertumbuhan yang baik dan menjadi pohon yang besar yang akhirnya menghasilkan buah. Kalau kita tanam pohon mangga, mulai dari kecil dia menjadi besar dan dia menghasilkan buah. Buah mangga yang enak yang dapat saudara dan saya kita nikmati. Begitu pula ketika kita anak-anak Tuhan, kita harus mau mengalami proses atau kita mau mengalami pemulihan, dipulihkan dan dapat diubahkan menjadi umat yang kudus, umat yang berkenan kepada Allah. Dan itulah kerinduan Allah bagi setiap anak-anak. Artinya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan diproses Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang siap dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah-buah rohani ketika Tuhan izinkan kita berada di dalam dunia ini. Nah saudara, itulah kerinduan Allah bagi anak-anaknya. Maka dari itu Allah hendak menyatakan sifat dan karakternya di dalam dan melalui kehidupan saudara dan saya. Kunci untuk mengalami perubahan adalah mengizinkan Allah bekerja atas hidup kita sepenuhnya. Saudara dan saya mengizinkan Allah memproses hidup saudara dan saya. Mengizinkan Allah bekerja di dalam hidup kita sepenuhnya, walaupun mungkin perubahan itu sangat menyakitkan daging kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya ajak kita buka kitab Roma. Roma pada pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang kedua. Di dalam kitab Roma pasal 12 pada ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudara-saudara, itu yang Allah kehendaki. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah mari saudara-saudara, perubahan itu harus dimulai dari dalam diri kita, yaitu ketika pikiran kita berubah menjadi sama seperti Kristus. Ketika pikiran kita berubah menjadi tidak sama dengan dunia ini, melainkan disesuaikan dengan firman Tuhan dalam segala hal. Nah saudara-saudara, bila pola pikir kita berubah, itulah yang dinamakan pertobatan sejati. Karena saudara dan saya mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena bertobat artinya perubahan pikiran. Perubahan pikiran, dan itu dinyatakan di dalam tingkah laku, perbuatan kita. Kalau yang tadinya kita selalu berpikir yang jahat, kita selalu berpikir hal-hal yang merugikan diri kita, suka cemburu, suka memfitnah orang, kita diubahkan oleh Tuhan. Itulah yang dinamakan pertobatan sejati. Metanoia, pertobatan terjadi dalam diri kita. Maka saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Efesus pasal 4,
pada ayatnya yang ke-17 hingga pada ayatnya yang ke-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi saudara-saudara, bertobat bukan hanya sekedar berubah secara emosional, di mana kita menangis ketika kita berdoa, kita mengaku dosa, kita menangis, kita menyesal karena dosa-dosa kita. Bukan cuma itu. Percuma kalau kita hanya menangis ketika kita datang kepada Tuhan, tapi setelah itu kita melakukan hal yang sama, tidak ada arti. Tapi ketika kita mengakui dosa, kita menangis, kita menyesali semuanya, kita melakukan perubahan di dalam hidup kita, itulah hal yang diinginkan oleh Allah. Saudara-saudara, apabila kehidupan kita berubah dan karakter ilahi ada di dalam kita, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar. Saudara, saya ajak kita lihat pada ayat yang ke-16 dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ayat 16 di situ dikatakan, tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selubung dibukakan. Yang tadinya selubung itu membuat kita tidak dapat melihat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup di dalam kecemburuan, kita hidup di dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan kedagingan. Ketika kita hidup intim dengan Tuhan, ayat 16 katakan, tapi apabila hati kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada kita. Tuhan buka singkap selubung itu, sehingga membuat saudara dan saya semakin menjadi anak-anak yang bertobat secara keseluruhan dalam hidup kita. Maka mari saudara-saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, hidup yang diubahkan. Mari saudara-saudara, dunia semakin diperhadapkan dengan perbuatan-perbuatan dunia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang saat ini terjadi. Tetapi saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Maka mari kita jalani hari-hari hidup kita. Saudara dan saya, kita terus diubahkan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, semakin intim dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya mampu menjadi contoh dan teladan selama saudara dan saya kita ada di dunia ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman saudara dan saya. Ingatlah saudara, hidup orang Kristen yang dewasa pasti berubah dan berkarakter seperti Yesus. Mungkin itu tidak mudah kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita membangun hubungan yang semakin intim dengannya, saudara dan saya, kita pasti mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita setiap hari. Amin, firman Tuhan. Mari saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sementara korban syukur dijalankan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 407 pada baitnya yang pertama
dan pada baitnya yang keempat. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita menghampiri Tuhan di dalam doa syukur persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Bapa yang begitu setia menuntun dan memberkati kami. Di saat ini ya Allah, kami telah melewati persekutuan bersama. Kami boleh memuji-muji kebesaran-Mu. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu yang di dalamnya mengajarkan agar supaya kami terus diubahkan hidup kami. Biarlah terjadi perubahan yang sejati di dalam kehidupan kami. Kami belajar dari keteladanan hidup anak-Mu Yesus Kristus, sehingga hidup kami dari hari lepas hari semakin diubahkan, di mana kami senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami semakin setia membaca dan belajar kebenaran firman-Mu. Itu membuat kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami tahu sungguh ya Allah, pengaruh dunia zaman ini sungguh luar biasa. Tapi kami terus datang kepada Tuhan mohon pertolongan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Allah, sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan selama kami ada di dalam dunia ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima ketika kami melakukan usaha dan pekerjaan kami. Itu membuat saat ini kami boleh mengulurkan tangan kami memberikan persembahan syukur. Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah kami persembahkan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan takut kepada Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi perluasan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan bagi kami ya Allah, Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami terus belajar menyisihkan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan, untuk kami terus berbagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang saat ini melewati kebaktian secara online, yang mereka duduk di rumah tangga mereka masing-masing
dengan satu persekutuan datang memuji menyembah Engkau. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu hamba-Mu menyerahkan hidup setiap jemaat-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, pergumulan menyangkut segala usaha dan pekerjaan mereka, pergumulan menyangkut kehidupan dan masa depan anak-anak mereka, baik yang sementara mengikuti pendidikan di sekolah PAUD sampai ke perguruan tinggi. Ya Tuhan, berkat-Mu dinyatakan bagi anak-anak, sehingga setiap mereka yang bergumul untuk menggapai masa depan, mereka dapat meraih semuanya, karena semua datangnya daripada Tuhan sendiri. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan situasi bangsa dan negara kami ini. Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan kota Mamuju, kota di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil. Biarlah ya Allah, mata rantai penyebaran virus corona ini, Tuhan, putuskan mata rantai penyebaran ini, sehingga dari hari lepas hari kami boleh menyaksikan angka kematian akibat penyebaran virus ini semakin berkurang, angka kesembuhan semakin bertambah, sehingga kami boleh menyaksikan akan karya Tuhan nyata dalam proses pemulihan akan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, berkati kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Tuhan, berkati setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Tuhan, jauhkan dari resesi atas bangsa ini, akan ekonomi bangsa pulihkan, sehingga bangsa ini dapat hidup hanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan, memberkati pimpinan gereja kami, mulai dari tingkat sinode, tingkat klasis, sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan, memberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, sehingga mereka dengan setia menjalankan tugas dan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Khususnya di tengah-tengah jemaat Bukit Sion Mamuju, Tuhan memberkati setiap perangkat pelayan, baik itu sebagai pendeta, sebagai penatua dan syemasi, anak-anak yang mengambil bagian dalam pelayanan sebagai operator, sebagai singers, sebagai pemain organ, sebagai tenaga koster, tenaga TU. Tuhan, Engkau berkati semua kami. Taruh di hati kami, hati sebagai seorang hamba, untuk tetap setia menjalankan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Hidup setiap umat, tuntun dan sertai kami, sehingga dalam sepanjang seminggu yang Tuhan izinkan kami jalani, semuanya dapat kami jalani hanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami ya Allah, yang telah hamba-Mu persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah boleh usai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.